tingkat berikutnya ini ada pertanyaan tentang sabar, Ustaz. Ya. Sekolah tempat kami menuntut ilmu setiap tahun mengadakan kegiatan kurban. Para siswa menjadi panitia penyembelihan. Para guru dan kepala sekolah menjadi penyedia hewan kurban, mengumpulkan dana dari para siswa untuk dibelikan hewan kurban. Ada panitia penyembelihan yang dititipi guru untuk membelikan hewan kurban. Karena kurang amanah, siswa tersebut diberi sanksi berupa dikeluarkan dari panitia kurban. Siswa tersebut pernah diminta guru untuk membeli hewan kurban, tetapi uang yang seharusnya bisa dapat hewan kurban yang besar malah dibelikan hewan yang kecil yang ternyata hewan peliharaannya sendiri. Walaupun protes kepada kepala sekolah, tetap saja sanksi tidak dicabut. Saya sampaikan kepada siswa yang mendapat sanksi tersebut untuk sabar dan tawakal, bahwa dengan dikeluarkannya dari kepanitiaan kurban berarti kamu diselamatkan dari kesalahan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah pelaksanaan kurban selesai, biasanya kita adakan evaluasi bersama. Tahun ini ditiadakan karena panitia yang bertugas menyediakan hewan kurban tidak mampu menyediakannya. Hewan yang dikirim ke panitia banyak yang tidak memenuhi syarat kurban. Ternyata kesalahan ini sudah terjadi berulang kali. Selama ini tidak ada yang membicarakannya hal ini di luar panitia dengan alasan kalau sampai para siswa tahu, terutama siswa yang menyerahkan uangnya untuk kurban, ternyata tidak bisa ikut kurban akan protes. Ditakutkan lagi sekolah akan kacau karena kepala sekolah dan gurunya kurang amanah. Bagaimanakah yang demikian itu, Ustaz? Yang demikian ya dosa itu. Nah, itu iuran sesuai dengan ketentuan dari Nabi. Apa pokoknya ngelumpukke terus tukokke sapi, tukokke wedhus. Kalau itu iuran maka itu bukan korban, itu latihan korban. Sembelihannya hanya sembelihan biasa, bukan korban. Karena ada ketentuannya. Kalau sapi maksimal berapa iurannya? 7 orang. Kalau hewan, kalau kambing berapa? 1. Maka kalau iuran yang lebih dari 7, kalau itu sapi, maka itu di luar tuntunan Nabi. Itu bukan korban. Itu hanya sembelihan biasa. Insya Allah halal. Namun tidak dinilai sebagai korban. Namun demikian, ternyata kalau betul yang ditanyakan tadi, ada pengkhianatan amanah. Para siswa dan guru mengumpulkan uang untuk dititipkan kepada panitia penyedia hewan. Saya tidak katakan hewan kurban karena bukan kurban. Untuk dibelikan sapi, titip, atau untuk dibelikan kambing. Ternyata sebagian guru dan panitia tadi tidak amanah. Dan terbukti hewan tadi tidak terbeli, atau terbeli namun tidak sesuai ukurannya. Misalkan kemarin ya, ukurannya 23, berarti harganya berapa? 2,1. 23 kilo berarti harganya 2,1. Sudah diumumkan ke siswa sekolah itu. Siswa sekolah menyetorkan uang sejumlah 2,1 untuk membeli hewan kurban, hewan kambing tadi, seberat 23 kilo.
harusnya panitia tadi kalau dia betul-betul paham tentang iman, dia akan mencarikan, membelikan hewan seberat 23 kilo. Karena siswa sudah menyetor satu orang 2,1 kalau itu korban. Namun ternyata dibelikan di bawah itu. Misalkan dibelikan 22 kilo, dibelikan 21 kilo tanpa dikembalikan uang kelebihannya. Berarti ini mengurangi takaran. Ini bukan hanya sekolah itu saja, hati-hati di kita juga, panitia ini, penyedia hewan kurban di MTA ini hati-hati. Kalau memang yang dibeli itu di bawah berat dari yang disampaikan ke warga, maka kelebihan uangnya kembalikan. Misalkan sampai pada warga MTA, harga hewan korban kambing seberat 23 kilo itu 2,1 juta. Ternyata penyedia hanya bisa mencarikan seberat 22 kilo. Maka tentunya harganya tidak 2,1 juta karena beratnya di bawah 23 kilo. Jangan dikira tidak apa-apa. Kalau tidak dikembalikan kelebihan uangnya atau tidak dimintakan keikhlasannya, maka terkena ayat wailul lil mutaffifin. Celaka, sungguh-sungguh celaka bagi orang yang mengurangi, yang berbuat curang. Siapa itu? Alladzina idaqtalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia minta ditimbang oleh orang lain, dia minta timbangannya pas. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, dia mengurangi takaran timbangan. Kalau dia beli kepada penyedia yang lain, dia minta 2,1, beratnya 23 kilo. Kurang dari 23 kilo dia tidak mau. Tapi kalau dia yang menyediakan hewan, orang lain titip beli kepada dia, artinya beli kepada dia, bukan titip beli, ini beli. Karena saya menyediakan hewan korban, saya umumkan ke jenengan, jenengan beli kepada saya, setor uang kepada saya, berarti beli. Seberat 23 kilo, harganya 2,1 juta. Kalau kemudian yang saya datangkan sebagai penyedia hewan, saya datangkan dengan berat 22 kilo, berarti saya telah mengurangi timbangan. Saya tidak amanah. Di samping itu, saya menjual sesuatu yang gharar. Sesuatu yang penuh dengan manipulasi, spekulasi. Sekarang saya penyedia, saya sudah penyedia, jenengan perso itu, misalkan seberat 23 kilo, harganya 2,1 juta. Mestinya wong saya jual ke panjenengan, hewan ini milkiyahnya sudah mutlak di tangan saya. Kepemilikannya sudah mutlak menjadi milik saya. Kemudian saya jual ke jenengan. Jenengan setor 2,1 juta, maka saya menyerahkan kambing seberat 23 kilo. Bukan kok jenengan setor dulu baru saya carikan. Ini gharar. Berarti saya menjual sesuatu yang sebetulnya bukan dalam kepemilikan saya secara mutlak. Ini gharar. Nabi melarang itu. Naha Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah melarang dari jual beli gharar. Jual beli gharar itu kan penuh manipulasi, penuh spekulasi.
Sekarang hewan kurban misalkan kambing atau sapi belum menjadi milik saya, masih miliknya peternak. Tapi saya minta uang dulu kepada panjenengan. Kemudian sesudah itu baru saya carikan. Oh ternyata tidak dapat, karena apalagi musim kurban, rebutan dengan penyedia yang lain. Begitu tidak dapat, ternyata dapatnya kambing hanya 21 kilo. Wis rapopo diambil, setorkan ke panitia untuk disembelih. Ada berapa pelanggaran syariat di sini? 1, melanggar jual beli gharar. Karena hewan kurban belum menjadi milik kita secara mutlak. Ibaratnya hewannya belum ada tapi saya sudah jual. Padahal hewannya belum ada. Masih nanti mau kita carikan. 1. Yang kedua, harga yang kita lepas 2,1 juta seberat 23 kambing. 23 kilo. Seberat 23 kilo. Kemudian panjenengan menyetorkan uang 2,1 juta untuk beli kambing seberat 23 kilo kepada saya. Saya terima itu uangnya. Berarti jenengan beli kambing kepada saya. Kewajiban saya menyerahkan kambing seberat 23 kilo. Tidak boleh kurang dari 23 kilo. Kalau ternyata kurang, wong tadi sudah saya umumkan, wah ini kambing kurban berat 23 kilo, harga 2,1 juta. Kalau kurang, kewajiban saya mengembalikan kelebihan uang. Tentu 22 kilo atau 21 kilo harganya tidak 2,1 juta, kurang dari itu. Namun jika kambingnya lebih berat, yang beli tidak wajib nambah. Karena yang beli tadi sudah diumumkan, yang beli menyerahkan 2,1 juta untuk beli 23. Namun jika penyedia hewan kurang dari 23 kilo, berarti dia mengurangi takaran. Kalau tidak mengembalikan sisa atau kelebihan uangnya kepada pembeli. Pelanggaran kedua. Yang ketiga, sampai hari tasyrik selesai, ternyata penyedia hewan kurban tidak bisa mendatangkan hewan kurbannya. Kita yang beli, panjenengan yang beli ke saya tadi, tetap dihitung kurban oleh Allah. Namun saya menanggung dosa yang luar biasa di hadapan Allah. Karena telah mengkhianati, telah berkhianat. Sampai hari tasyrik selesai, saya tidak bisa mendatangkan hewan kurban dan tanpa pemberitahuan apapun kepada panjenengan. Berarti saya telah mengkhianati amanah dari panjenengan. Pelanggaran ketiga. Sedangkan Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, jangan berkhianat kepada Allah dan jangan pula berkhianat kepada Rasulullah, dan jangan pula mengkhianati amanah apapun yang ada pada kalian sedang kalian mengetahuinya. Saya penyedia hewan kurban, panitia penyedia hewan kurban. Saya mengetahui berarti ada amanah di balik penyediaan hewan kurban. Maka kewajiban saya menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
Karena amanah ini ada hisabnya di hadapan Allah. Maka jangan menjual barang dengan gharar, jangan mengurangi takaran, kemudian belikan betul sebelum hari tasyrik selesai. Nah, kalau sampai ada pengkhianatan di sini, hewannya tidak sesuai ukuran, hewannya tidak bisa didatangkan, maka sudah betul yang dilakukan Bapak Ibu guru tadi, mencopot siswa dari kepanitiaan karena dia tidak amanah, tidak bisa menjadi pribadi yang muktaman. Saat pegang uang, dia tidak bisa menjadi pribadi yang muktaman, sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran, pengkhianatan terhadap amanah ibadah yang Allah berikan kepadanya. Maka pas diganti, keluarkan dari kepanitiaan, selamanya tidak digunakan lagi sebelum memang menjadi pribadi-pribadi yang lurus betul. Tadi kan berarti hanya kepingin untung, mengejar untung dunia. Amanahnya 2,1 juta dengan berat 23 kilo, yang diberikan kambing piaraannya sendiri. Mungkin beratnya hanya 19, 20, sehingga dia punya keuntungan berlipat. Maka hanya mengejar keuntungan dunia sampai menerjang larangan-larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah. Ada pengurangan takaran, pengurangan ukuran berat, pengurangan timbangan, jual beli gharar tidak sesuai kesepakatan, kemudian tidak sanggup mendatangkan hewan yang sudah dibeli. Bertumpuk-tumpuk dosanya di hadapan Allah. Ini amanah ibadah. Bertumpuk-tumpuk sudah dosanya di hadapan Allah. Hanya gara-gara mengejar rupiah, mengejar keuntungan rupiah, yang pasti akan habis rupiah itu. Maka ini hati-hati ya. Panitia utamanya penyedia hewan kurban. Kalau panitia kita di majelis tafsir Al-Quran, dari pusat 1 sampai pusat 7, itu sebetulnya hanya menyembelih, jangan dijak padu. Ini membantu majelis agar amanah warga, amanah umat terkait korban ini lancar tertunaikan. Maka ada kepanitiaan, panitia penyembelihan hewan korban. Harusnya yang menyeleksi hewan itu penyedia, bukan panitia. Panitia itu tinggal menyembelih. Kalau didatangkan hewan korban tampak mencurigakan besar kecilnya, lah itu yang ditimbang. Bukan setiap hewan yang datang panitia harus menimbang. Panitia tidak punya kewajiban menyeleksi. Panitia ini hanya menyembelih, kemudian menguliti, kemudian mencacah-cacah, kemudian membagi dalam potong-potongan. Masukkan besek, bagikan. Itu kewajiban panitia. Adapun hewan kurban yang datang, kewajiban yang menyeleksi adalah penyedia hewan kurban. Kalau itu cabang, maka cabangnya yang menyeleksi hewan. Kalau itu perwakilan, maka perwakilannya. Kalau itu perorangan, maka perorangan seleksi hewan kurban itu. Beratnya, cacat atau tidaknya, sebelum dikirim ke tempat penyembelian. Jadi jangan hanya mau untung rupiahnya saja. Ini amanah. Kadang tanpa sadar
setiap korban kita melakukan dosa namun tidak sadar. Kita menjual dengan gharar namun tidak sadar. Andai kata yang jual pada waktu itu, yang beli ini 2,1 juta, endi wedhuse? Kosek no tak golek kesek. Lah kok sudah dijual seharga 2,1 juta? Wong belum ada kambingnya. Berarti menjual sesuatu yang tidak pasti. Ini gharar. Ibarat menjual buah dalam karung. Dah ini buah 1 karung, kamu beli sekian. Harganya berapa? Sekian. Wes rasa ditimbang, rasa ditonton. Begitu dibuka, katanya sekarung 25 kilo, ternyata hanya 20 kilo. Begitu dibuka, ternyata bosok kabeh buah. Ini gharar sudah. Ternyata setelah dibeli, hewannya cacat. Luka-lukanya ditutupi dengan tanah liat. Penyedia hewan kurban tidak tahu. Karena dia sendiri tidak melihat ke peternak. Maka ada kemarin yang dikirim ke panitia penyembelihan seekor sapi itu, sekujur tubuhnya sebetulnya cacat, namun ditutupi tanah liat, sehingga tampak seolah-olah tidak cacat. Begitu didekati dianu, ternyata itu tanah untuk menutup luka. Ini penyedia hewan kurban di kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak melihat ke peternak. Jadi langsung dikirim dari peternak ke tempat penyembelian. Ada lagi, sudah terlanjur disembelih, sudah mati, tiba-tiba buntutnya putus, disambung itu buntutnya. Ucul lime apa sambungannya ucul. Sudah disembelih, kemudian putus. Ini terjadi betul. Penyedia hewan kurbannya tidak tahu. Kenapa? Karena tidak melihat ke peternak. Peternak yang tidak kenal agama, tidak takut dosa, tidak kenal surga dan neraka, dia masa bodoh dengan aturan Allah. Yang penting untungnya besar. Maka kalau itu luka biar tidak kelihatan, ben tetap terjual, akan diupokoro, dimanipulasi biar tidak terlihat, buntutnya disambung dan lain sebagainya. Maka kewajiban penyedia hewan kurban datang ke peternak, datang ke situ, pilih yang sesuai dengan kriteria, nek perlu dipilok. Setelah itu bayar DP pilok. Nanti kalau dikirim ke tempat penyembelian tidak ada pilokan yang jenengan pilokan itu, jangan diterima. Dulu bukan ini kok. Dulu bukan ini. Kadang peternak seperti itu. Sudah di DP separuh, begitu hari H yang dikirim lain. Dan ini tanpa sepengetahuan penyedia. Kalau baru sekali 2 kali menjadi penyedia hewan kurban, bisa agak dimaklumi. Tapi kalau sudah setiap tahun masih saja acuh tak acuh, gampang ke, ini yang jadi muskilah, ini yang jadi masalah. Karena sudah setiap tahun menjadi penyedia hewan kurban, masa yo cek gampang ke seperti itu? Kewajibannya cek betul timbangannya, beratnya. Karena umat warga itu sudah bayar gitu. Sesuai dengan berat yang ditawarkan tadi. Nah, kewajiban kita memenuhi amanat, menunaikan dengan baik. Bukan sudah betul tadi. Siswa berkhianat terhadap amanahnya, maka dikeluarkan dari kepanitiaan, tidak dipakai lagi. Kemudian setelah itu jangan hanya dihentikan saja, namun nasihati untuk bertobat.
bukan sabar terima no. Wong salah kok mengkhianati. Maka biar tidak terjadi lagi, ini tidak dipakai dalam kepanitiaan. Namun bukan hanya dikeluarkan, kewajiban berikutnya beri nasihat. Beri nasihat sudah, alhamdulillah. Ini berarti Allah hendak selamatkan kamu, Allah hendak beri kamu kesempatan untuk bertobat. Karena kalau kamu masih dalam kepanitiaan itu, besok lagi kamu akan mengkhianati lagi. Sehingga bertambah dosa, bertambah dosa, bertambah dosa. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan dengan baik, tobat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Kemudian ikuti dengan berbuat baik, sebaik dan sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, ada lagi?